Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian subuh, yakni untuk pekan kali ini kita akan membahas dengan judul meraih pahala besar dengan sedikit beramal, dan akan langsung dibimbing oleh tuan guru kita, yakni Al-Ustadz Abdullah Sya'rani. Dan kami mohon kepada seluruh jamaah yang hadir pada subuh hari ini dapat mengikutinya sampai waktu syuruk insyaallah. Kepada Ustadz Abdullah Sya'rani kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Tema kajian kita pagi ini meraih pahala besar dengan sedikit beramal. Karena inilah tabiat manusia, dia ingin memperoleh kebaikan yang banyak, namun dengan sedikit beramal, sedikit bekerja. Ya, apakah bisa meraih pahala besar dengan sedikit amalan? Bisa. Ini diantara luasnya rahmat Allah. Ar-Rahman. Allah maha luas rahmatnya. Ya, sehingga bisa seseorang asalkan tahu ilmunya, dengan sedikit beramal dia bisa memperoleh pahala yang besar. Dan sudah ada contohnya, sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dia masuk Islam sekitar 1 tahun sebelum hijrah. Ya, dan meninggal 5 tahun atau 6 tahun setelah hijrah. Berarti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau menjalani keislamannya cuma sekitar 6 tahun saja. Dibandingkan kita nih, udah berapa tahun menjalankan keislaman. Sa'ad bin Mu'adz cuma 6 tahun. Tapi lihat, waktu yang sangat singkat ini ternyata kematiannya Sa'ad bin Mu'adz itu membuat arsy, ya, menjadikan arsy-nya Allah bergetar. Ini arsy termasuk makhluk Allah yang terbesar. Tahunya dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan, dan beliau berkata berdasarkan wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazzal 'arsyu limauti Sa'ad bin Mu'adz. Loh, arasnya Allah bergetar dengan sebab kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini kan luar biasa. Ya, menunjukkan kualitas amalannya saat itu dahsyat.
Sampai kalau mau dibahasakan, arsy pun berduka dengan kematiannya. Makanya nggak ada kata terlambat, ya. Jangan sampai orang yang mungkin mu'alaf baru masuk Islam di ujung usianya atau dia baru mendapatkan hidayah, jangan putus asa. Seakan-akan dirinya tidak bisa menyusul yang lainnya, ya. Jawabannya bisa. Yang penting dia betul-betul dalam beramal memilih yang berkualitasnya, ya. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala, ya. Ada modul yang saya kirim, silakan dibaca. Ustaz, Ustaz apa? Syah. Iya, dari awal boleh. Mm. Meraih pahala besar dengan sedikit amal. Semua orang bercita-cita ingin meraih surga, namun surga tidak akan dapat diraih dengan tanpa ada kesungguhan untuk mendapatkannya. Salah satu bekal menuju surga adalah dengan amal soleh. Namun kaum muslimin dengan dalam beramal soleh bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang bersungguh-sungguh beribadah dan di antara mereka ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang menyepelekannya. Iya. Ini paragraf pertama mengingatkan kita untuk meraih surga itu dengan amalan. Harus ada kesungguhan, harus punya bekal. Nggak mungkin surga diraih dengan santai-santai, leha-leha, malas beramal, atau bahkan tidak beramal sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an bima kuntum ta'malun. Ini surga kalian raih dengan amalan yang telah kalian lakukan. Dan Nabi SAW pernah mendengar suaranya Bilal di surga, padahal Bilalnya masih di dunia. Nabi tanya, punya amalan apa engkau wahai Bilal? Karena aku sudah mendengar suaramu di surga. Artinya apa? Enggak mungkin Bilal suaranya bisa didengar di surga kalau dia enggak punya amalan. Iya, maka Bilal pun menceritakan, saya berharap amalan yang paling saya harapkan bisa menjadi sebab masuk surga adalah apa? Menjaga wudhu. Setiap kali saya berhadas, saya berwudhu, kemudian saya salat sunnah wudhu setelahnya. Nah, ini menunjukkan apa? Surga itu diraih dengan amalan. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Ada juga kisah seorang ulama, orang saleh, bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mimpi ketemu Nabi itu bisa karena Rasulullah SAW tidak bisa dipalsukan oleh syaitan. Asalkan ciri-ciri yang dia lihat dalam mimpi sesuai dengan hadis-hadis sahih. Berarti dia harus belajar dulu yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Ya, sifat-sifat Rasulullah seperti apa? Rambutnya, wajahnya, matanya, janggutnya, dan seterusnya. Sehingga tergambarkan oleh dia. Ini orang mimpi. Dan Nabi berkata dalam mimpinya, hai fulan, datangilah orang ini bernama Fulan bin Fulan di satu tempat. Disebut. Besoknya, dia pikir ini cuma kembang tidur aja ini. Ya. Ternyata malam kedua dia tidur, mimpi lagi. Ketemu Nabi lagi. Dan sama pesannya. Ya. Sampai malam ketiga. Jadi
Mimpinya 3 kali berturut-turut bertemu Nabi SAW dengan perintah yang sama untuk menemui seseorang bernama Fulan bin Fulan. Ya, akhirnya, wah ini berarti wahyu, ilham dari Allah ini. Bukan sembarang mimpi, bukan kembang tidur saja ini. Akhirnya dia pun pergi menuju tempat yang disebutkan dalam mimpinya itu, dan dia cari tahu di mana orang yang bernama Fulan bin Fulan. Ditunjukilah, ini rumahnya. Begitu keluar, ini orang ternyata penampilannya biasa aja. Bukan layaknya seorang ulama, seorang imam besar berpenampilan. Tidak. Biasa aja penampilannya. Akhirnya orang saleh ini berkata kepada orang tersebut, "Hai fulan, saya 3 malam berturut-turut mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkanku untuk mendatangimu. Kiranya apa amalanmu yang menjadikanmu meraih hal ini, yakni mendapatkan jaminan surga?" Ya, pasti dia punya amalan. Ini yang dicari tahu oleh orang saleh tersebut. Terima kasih, Pak. Jazakallah khairan. Ya, awalnya orang itu nggak ingin mengabarkan. Nggak ada. Amalan saya biasa aja. Akhirnya setelah didesak, nggak mungkin. Karena mimpi saya ini bukan cuma 1 kali, 3 kali berturut-turut. Pasti kamu punya amalan. Coba diingat-ingat. Akhirnya dia pun mengingatnya dan dia berkata, saya berharap ada satu amalan yang membuat saya seperti yang kau lihat dalam mimpi itu. Sampai Nabi SAW mendatangimu. Apa itu? Waktu saya menikah, setelah akad, biasa kan malam pertama yang diharapkan para laki-laki apa sih? Ingin bersenang-senang dengan istrinya. Ternyata sang istri ketika akan disentuh, yakni digauli, dia cerita. Dia mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil dari laki-laki lain. Coba itu. Sakit hati kan? Patah hati. Tapi gimana lagi? Ini sekarang sudah menjadi istrinya, dia sudah akad dengannya, dia sudah menyebut nama Allah. Dan istrinya bilang apa? Wahai suamiku, tolong tutupilah aibku ini. Jangan sampai ada yang tahu. Ini yang didengar oleh dia. Dan Allah memerintahkan suami itu pakaian bagi istrinya. Ya kan? Antum libasul lahum. Fungsinya pakaian apa? Menutup aurat, menutup aib pasangan. Betul-betul dia jaga ini. Ya, dia tutup. Dia biarkan dia tidak sentuh malam itu karena memang nggak boleh kan? Sudah ada isinya. Dilarang oleh Nabi SAW menyiram ladang yang sudah ditanam orang lain. Akhirnya dia bersabar sampai pada saat melahirkan istrinya ini, ya, sang bayi pun dibawa ke masjid. Sebelum waktu subuh tiba, sebelum orang ramai datang, dia sudah datang duluan dan meletakkan bayi itu di pintu masjid dan dia pulang. Begitu masuk waktu subuh, ya, orang-orang datang dan mendengar tangisan bayi. Akhirnya orang-orang berkerumun, ya, dan menawarkan, ini kasihan sekali bayi ini. Siapa di antara kalian yang ingin mengambilnya sebagai anak angkat? Ya, langsunglah orang tadi, sang suami dari ibu bayi ini sebenarnya berkata, biarlah saya akan memungutnya sebagai anak. Wah, langsung jamaah pun berterima kasih. Terima kasih atas kesediaannya, Masya Allah, jazakallah khairan, semoga Allah berimu pahala. Dibawalah bayi itu dan diserahkan ke istrinya.
kembali lagi ke ibunya. Dalam keadaan orang-orang mengetahui itu adalah anak angkat, bukan anaknya si laki-laki ini. Wah, ini kan luar biasa. Maka orang saleh ini paham, inilah amalan yang menjadikanmu masuk surga, yaitu menutupi aib yang penuh dengan kesabaran dalam waktu yang sekian lama. Iya, banyaklah contoh-contoh semisal ini. Intinya apa? Untuk masuk surga harus punya bekal amalan saleh. Kita nggak tahu amalan saleh yang mana yang bisa menjadikan diri kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan saleh yang kita kerjakan. Ketika terbuka pintu amalan, segera masuk ke dalamnya sebelum pintu itu tertutup. Ya. Nah, itu paragraf pertama yang bisa kita petik faedahnya. Kaum muslimin memang bertingkat-tingkat dalam amalan saleh, dalam bekerja, dalam beramal, dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah. Makanya surga bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan keadilan Allah. Ada istilah as-sabiqun as-sabiqun. Ada istilah ashabul yamin. Ya kan? Ada istilah al-muqarrabun. Ini tingkatan-tingkatan. Surga bertingkat-tingkat, semakin kuat amalannya, tinggi amalannya, semakin tinggi derajat surga yang akan dia dapatkan. Ya, makanya Nabi pernah menyebutkan ada yang tinggal di emperan surga, ada yang tinggal di tengah-tengah surga, ada yang tinggal di surga yang paling atas. Ini menunjukkan apa? Darajat manusia kaum mukminin di surga bertingkat-tingkat karena memang mereka pun dalam mengerjakan amalan saleh ketaatan bertingkat-tingkat. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang menyepelekannya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan tingkatan surga yang tinggi dengan fasilitas yang lebih istimewa, lebih bersemangatlah dalam beramal. Begitu ya. Nah, lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang berilmu sedikit amalnya namun lebih banyak pahalanya. Kenyataan pun membuktikan demikian, di mana para pekerja amat lelah bekerja sementara instruktur hanya duduk memerintah dan melarang serta memperlihatkan tata caranya. Namun gajinya jauh lebih tinggi daripada para pekerja. Iya. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan pahala yang besar dengan sedikit beramal kita butuh ilmunya, ya, butuh ilmunya. Karena orang yang berilmu dia bisa meraih pahala besar dengan sedikit beramal. Ini bukan dalam amalan akhirat, amalan dunia pun sama. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berilmu sedikit amalnya tapi lebih banyak pahalanya. Kenyataan membuktikan para pekerja, para buruh itu kalau dari sisi kasat mata, zahirnya mereka lebih lelah bekerja. Ya kan? Para buruh, para pekerja. Sementara instruktur, apalagi direktur, apalagi manajer, dia cuma duduk aja, menyuruh, melarang, memberikan bimbingan, datang pun kadang telat. Ya, sementara pekerja mah dari pagi. Tapi lihat siapa yang lebih besar gajinya? Instrukturnya, direkturnya, manajernya. Ya, itu dalam perkara dunia. Kenapa? Kok dia kerjaannya lebih ringan, santai, duduknya juga di ruangan AC, masuk juga bisa telat, pulang lebih cepat, tapi gajinya gedean dia. Jawabannya apa? Karena keilmuan yang ada pada orang tersebut. Nah, itu ilustrasi. Ya, kalau dalam perkara dunia, orang bekerjanya sebentar, tapi pak gajinya lebih besar. Karena apa? Keilmuan yang ada pada dia. Begitu juga dengan amalan akhirat. Ulama
Orang yang memiliki ilmu, kaedah-kaedah syariat, batasan-batasannya, dia bisa mengetahui ya mana yang prioritas, mana yang afdal, mana yang mafdul dan seterusnya. Ya, lanjut Ustaz. Kemudian ada beberapa perkara yang harus kita pahami agar dapat meraih pahala yang besar. Yang pertama, memahami syarat diterimanya amal. Kemudian disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat tersebut menjelaskan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba sesuai dengan sunnah. Ya, ini yang pertama, beberapa perkara yang harus kita pahami agar kita bisa meraih pahala besar, memahami syarat diterimanya amalan. Jadi Allah membuat aturan. Ini kan wajar, ya. Orang kalau ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, ya kan? Apalagi kuliah, itu kan ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Apalagi kepolisian, ada syarat-syarat yang harus diterima untuk bisa diterima, ya, diterima. Ibadah pun begitu. Jadi nggak semua ibadah diterima oleh Allah. Ada yang ditolak. Makanya di antara doa pagi yang Nabi baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa rizqan tayyiban, terus yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala. Kita minta amalan yang diterima. Berarti ada amalan yang ditolak. Dan Allah mengabarkan di Al-Quran, ya, haba'am mansura, ditolaknya amalan seseorang karena nggak memenuhi syarat. Amalan sebanyak apapun kalau nggak memenuhi syarat, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, nggak ada nilainya. Iya, ini disebutkan di Al-Quran, ya. Waja'alnahu haba'an mansura, karena nggak memenuhi syarat, sehingga apa yang sudah dia kerjakan itu dijadikan oleh Allah hanya bagaikan apa? Debu. Ya, di surat apa itu Ustaz? Waja'alnahu haba'an mansura. Sebentar. Haba'an, hmm, saya lupa di surat apa. Waja'alnahu, nggak ketemu. Ya, nanti kita lihat. Intinya ada syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, ditolak. Taunya dari mana? Allah membuat syarat diterimanya amal. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang berharap, dia mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya, falyamal amalan salihah. Hendaklah amalannya itu terhitung amalan saleh. Amalan saleh itu gimana? Amalan yang sesuai dengan contoh sunnah Nabi. Ya, amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Makanya kita harus belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara wudhu beliau, bagaimana tata cara salat beliau, bagaimana tata cara haji beliau. Kan Nabi sendiri yang bilang, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana tata cara aku salat. Wudhu pun demikian, Nabi pernah mempraktekkan wudhu di hadapan para sahabatnya agar para sahabat belajar gimana cara wudhu yang benar.
Dan Nabi mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudunya seperti wuduku barusan, baru dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Haji, umrah, Nabi mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik kalian. Jangan ngarang-ngarang, jangan buat-buat dan seterusnya. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pemimpin dalam segala hal, apalagi dalam hal ibadah. Beribadahlah dengan tata cara yang telah beliau contohkan. Itu disebut ittiba sunnah, sesuai sunnah Nabi. Ya, yang disebut di ayat ini amalan salihah. Ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini syarat ikhlas. Jangan sampai ternodai dengan kesyirikan. Syirik kecil, apalagi syirik besar. Ya, ditolak oleh Allah. Syirik kecil ditinggalkan oleh Allah. Taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amalan terus dia riya misalnya, aku tinggalkan dia dengan orang yang dia harapkan pujiannya. Ya, apalagi syirik besar. Ya, kalau syirik besar menggugurkan semua amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang harus kita ingat. Amalan saya terpenuhi enggak dua syarat ini? Koreksi ya, keikhlasan kita. Sudahkah kita melakukan ikhlas karena Allah? Ataukah ternodai dengan kesyirikan? Iya. Kalau sudah bisa ikhlas, murni karena Allah semata. Yang kedua, apakah amalan yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, ataukah tidak? Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tapi tidak sesuai dengan yang aku contohkan, maka tertolak. Ini, ya. Jadi Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita itu diuji oleh Allah. Siapa yang ahsan, yang paling baik amalannya? Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlasnya dan yang paling sesuai sunnah Nabi. Jelas? Nah, inilah poin pertama ya, untuk kita meraih pahala besar dengan memahami syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kedua yaitu tidak ada pahala kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, sah atau tidaknya, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanya mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Dalam hadis Rasulullah SAW membagi niat menjadi dua. Yang pertama niat amal atau yang menentukan sah atau tidaknya. Yang kedua niat idhafah, yaitu menentukan kadar pahala atau dosa. Seseorang akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Maka jika ia berniat banyak, ia akan mendapatkan banyaknya pahala. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Qudamah Al-Maqsidi rahimahullah. Baik. Ini yang kedua. Sebetulnya masih ada kaitannya dengan yang pertama ya. Cuma fokusnya kalau yang pertama, oh, dalam beramal itu ada syaratnya. Kalau nggak mau memenuhi syarat ditolak. Wah, jangan sampai capek-capek beramal tapi ditolak. Tadi ketemu tuh di surat Al-Furqan ayat 23. Al-Furqan ayat 23, dalil
Amalan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh Allah. Di sini disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kata Allah, kami hadapkan kepada orang itu amalan yang sudah dia kerjakan. Tapi karena tidak memenuhi syarat, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan itu bagikan debu, nggak bernilai. Ya. Nah sekarang syarat yang kedua, dengan memperhatikan niat. Maksudnya gimana? Kita bisa loh dapetin pahala banyak dengan niat banyak. Contoh, jamaah ke sini, bapak-bapak atau ibu-ibu juga. Ya, ada yang bapak-bapak datang ke masjid, niatnya cuma satu. Apa? Sholat subuh saja. Ya dapatnya satu. Ada yang niatnya dua. Ah, saya mau sholat subuh, sekalian ikut taklim. Karena ada pengumuman habis subuh ada taklim. Dapat pahala dua. Ada yang niatnya tiga. Saya niat sholat subuh di masjid, ikut taklim, sekalian iktikaf. Dapat tiga. Ada juga yang niat, saya niatnya sholat subuh, ikut taklim, iktikaf walaupun hanya sejam, sekalian mempererat ukhuwah. Iya, mempererat silaturahmi bahasa kita. Dapat empat. Begitu seterusnya. Ya. Contoh, sholat sekarang. Ada orang lihat waktu jeda, wah tinggal 5 menit. Saya belum sholat, tadi habis wudhu, belum sholat qobliyah, dan ini masuk masjid. In one. Maksudnya, dua rakaat yang Anda lakukan sholat, ada tiga niatan. Sholat sunnah wudhu, sholat qobliyah subuh, dan sholat tahiyatul masjid. Nah ini 3 in 1 namanya. Gitu ya. Ini bisa. Karena Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sebanyak apa yang dia niatkan. Iya. Nah, begitu seterusnya. Itu yang dimaksud poin nomor 2. Ya, jadi mainkan niat kita. Hadirkan niat-niat kebaikan dalam satu amalan. Ya. Nah, boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Yang penting satu level. Ya, sunnah dengan sunnah nggak bisa sunnah dengan wajib. Misalnya gimana? Besok hari Senin ya. Saya mau niat kodok utang, bayar utang sekalian puasa Senin Kamis. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Mengkodok itu wajib. Puasa Senin Kamis adalah sunnah. Ya, kecuali besok hari Senin pas tanggal 13, 14, 15 misal Ayyamul Bid. Saya niat dua nih. Boleh dapat dua. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian yang ketiga, ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya daripada ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya, dua orang salat sunnah qabliyah subuh, yang satunya melakukan dengan ringan dan yang satunya dengan panjang, maka yang lebih utama adalah yang melakukannya dengan ringan. Iya, misal si A qobliyah subuh di masjid ya. Si B juga qobliyah subuh, bareng masuknya. Tapi diperhatiin kok si A lebih cepat ya selesainya daripada si B. Si B panjangan tuh. Selisih sampai 2 menit atau 3 menit. Mungkin kalau ditanya, kira-kira banyakkan mana pahalanya? Si A apa si B? Orang akan menilai, ya si B lah. Kenapa? Lamaan dia berdirinya. Berarti panjangan dia bacaannya. Ya, gitu kan? Ternyata setelah dikonfirmasi, misal lagi ngobrol, tadi sholat apa? Qobliyah subuh. Ke si A tanya, apa yang Anda baca? Kok terlihat lebih cepat selesai? Iya, saya Al-Fatihah di rakaat pertama, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Nanti di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Kulhu Al-Ikhlas. Oh, pantesan lebih dulu.
Terus tanya ke si B, kamu salat apa? Sama, qobliyah. Kok lebih panjang? Oh iya, saya sekalian murojaah hafalan, katanya. Rakaat pertama Al-Fatihah, habis itu saya baca surat An-Naba amma yatasaalun. Sampai selesai. Oh, selesai. Terus rakaat kedua An-Nazi'at. Iya, selesai juga, selesai. Padahal salatnya sama-sama qobliyah subuh. Dengan kaedah ini, yang lebih besar pahalanya justru si A. Kenapa? Ini qobliyah subuh, sunnahnya Nabi memperingkas bacaan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku sampai menduga ini Nabi baca surat apa enggak sih? Gitu ya, saking cepatnya, ringkasnya. Jadi nggak pas kalau mau memperpanjang bacaan pada dua rakaat ini. Gitu ya. Nah, itu contoh. Itu dari sisi pilihan surat. Nah, ya. Ada tiga variasi tuh yang disunnahkan Nabi. Pertama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tadi sudah dicontohkan. Yang kedua, di rakaat pertama baca Al-Baqarah 136, satu ayat aja. Di rakaat kedua Ali Imran ayat 52, satu ayat juga. Variasi yang ketiga, Al-Baqarah sama 136 di rakaat pertama, cuma rakaat keduanya Al-Baqarah Ali Imran ayat 64, satu ayat juga. Ini semuanya pendek ini, ya. Nabi nggak pernah salah sunnah qobliyah dengan memilih bacaan yang panjang. Ini hanya contoh. Ya. Ibadah yang lain apa contohnya? Misal apa ya? Kurban. Nah, kurban. Si A pakai kambing, si B juga kambing. Cuma si A kambingnya misal ya, kambing Jawa, etawalin, misal kambing eta apa? Kambing itulah kambing Jawa tahu ya? Cempe ya. Warnanya hitam polos. Sah-sah aja kurban si A. Si B kambing tapi jenisnya domba yang bertanduk ya, kemudian didominasi warna putih, ada bagian warna hitamnya, amlah. Jadi ada hitam di daerah wajahnya kayak pakai kacamata, ada hitam di bagian perutnya, ada hitam di bagian kakinya tuh kambing, kayak pakai kaos kaki. Iya. Ini ternyata pilihan Rasulullah SAW. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyifati demikian. Iya. Walaupun mungkin harganya lebih mahal. Iya. Mana yang lebih besar pahalanya? Ya si B. Apakah si A nggak sah? Sah aja. Cuma dalam hal pahala lebih besar si B. Kenapa? Karena hewan pilihan kurban dia mirip dengan hewan pilihan kurbannya Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Ya. Nah, orang pakai sendal atau masuk masjid, yang satu mendahulukan kaki kiri, yang satunya lagi si B mendahulukan kaki kanan. Mana yang lebih besar pahalanya? Si B. Karena apa? Itu yang sesuai sunnah Nabi. Jelas ya? Ini cuma perkara masuk masjid, masuk toilet, keluar toilet. Semakin mirip dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya. Jelas? Nah, iya. Lanjut nomor 4. Yang keempat, yakni bersikap sedang dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Seseorang yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah seperti berpuasa terus-menerus atau salat malam terus-menerus sehingga menyebabkan badannya lemah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka ia telah berbuat kesalahan atau berdosa dalam dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya, ini yang keempat. Ya, sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik. Sedang-sedang aja tapi sesuai petunjuk Nabi. Daripada serius, semangat, tapi menyelisih sunnah. Dulu pernah ada 3 orang sahabat, setelah mereka tanya ibadahnya Rasulullah gimana,
Akhirnya mereka ingin menandingi Nabi. Orang pertama bilang, ah saya nggak mau tidur malam. Sepanjang malam mau saya isi dengan sholat. Tidurnya siang aja. Orang kedua bilang, saya mau puasa tiap hari. Ya makannya malam aja. Orang ketiga bilang, saya nggak mau nikah. Fokus ibadah aja. Ngapain nikah? Bikin pusing doang. Belum lagi ngadepin istri, cerewet. Wah gini, banyak kewajibannya nanti. Saya mau melajang saja. Iya. Sampai ke Nabi. Rencana tiga orang ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya salat malam, tapi saya juga tidur sebagian malamnya. Saya puasa, tapi kadang juga nggak puasa. Dan saya menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, baik. Mungkin satu poin lagi, karena keterbatasan waktu ya. Yang terakhir, yakni pahala ibadah dilipat gandakan bila bertepatan dengan waktu yang istimewa. Yang pertama, amal yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, sepertiga malam terakhir. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Yang empat, hari Jumat dan lain-lain. Oh, satu lagi sama tuh ada kaitannya 6. 6. Pahala ibadah dilipat gandakan bila bertepatan dengan tempat yang mulia, seperti keutamaan sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Quba. Iya, ini juga kaidah. Allah menyediakan waktu istimewa, prime time. Iya. Allah juga menyediakan tempat-tempat istimewa. Kalau kita dimudahkan oleh Allah berada di waktu istimewa, berada di tempat istimewa, manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Karena apa? Allah sediakan waktu-waktu di tempat-tempat istimewa itu supaya kamu dapat diskon besar-besaran. Ya. Kita aja nih kalau dalam perkara dunia nih, wah dapat broadcast diskon up 75%. Wah, semangat kita. Ya, terus dibatasi waktunya di hari, satu hari saja. Dari jam sekian sampai jam sekian. Misalnya dari jam 12 sampai jam 2 siang. Waduh, barang-barang bagus ini. Pergi dia, semangat. Kapan lagi dapat diskon 75%? Qadarullah kena macet, ya, telat sampai mallnya atau tempat belanja yang mengadakan diskon besar-besaran tadi, udah ambil, ternyata ngantri, pas pembayaran udah jam 2 lewat. Pak, ini harganya udah normal. Waduh, kecewa dia. Telat saya tadi tahunya. Itu dalam perkara dunia, nyesel dia. Tapi dalam perkara akhirat, banyak waktu yang Allah sediakan. Lailatul Qadar cuma satu malam. Kita tahu lah rahasianya luar biasa. Seakan-akan kita mengerjakannya 83 tahun 4 bulan. Iya. Ada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang Nabi katakan amalan soleh apapun yang dikerjakan di hari itu 10 awal Zulhijjah paling afdol, bahkan lebih afdol daripada jihad. Jihad kan amalan paling afdol. Tapi Nabi bilang amalan soleh apapun, sekecil apapun kamu kerjakan di 10 awal Zulhijjah itu lebih afdol daripada jihad bahkan. Wah, ini kan luar biasa. Makanya manfaatkan waktu-waktu istimewa yang Allah sediakan. Dan itu berulang-ulang. Ada yang berulang setiap hari, adanya di sepertiga malam terakhir. Ya kan? Ada yang berulang setiap pekan, termasuk hari ini, hari Jumat. Ya, ini waktu istimewa ini. Perbanyak ibadah, sedekah. Ada yang berulang setiap bulan 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ada yang berulang setiap tahun, wah itu banyak. Ada Arafah, ada Asyura, ada 10 Dzulhijjah, dan ada satu bulan full, bulan Ramadan. Begitu. Dan yang terakhir, yang keenam, tempat.
Kalau Allah mudahkan kita berada di Masjidil Haram, banyak salat. Karena satu kali salat di situ pahalanya lebih baik dari 100.000. Padahal butuh waktu berapa lama kita salat 100.000? Ya puluhan tahun itu. Tapi cukup dikerjakan nggak lebih dari 5 menit atau kurang dari 10 menit. Ya. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin, 6 poin yang bisa kita bahas agar kita bisa meraih pahala yang besar dengan sedikit beramal. Tafadhalu, barangkali ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Nggak ada? Jelas, alhamdulillah. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat dalam belajar ilmu agama, karena dengan ilmu inilah kita bisa menjadi bekal, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.